Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mencoba menghitung gelagar jembatan Balok T berdasarkan SNI 1725 tahun 2016. Data struktur atas jembatan, simbol-simbolnya dapat dilihat pada gambar ini. Lebar jembatan, lebar trotoar, jarak antar gelagar, tinggi gelagarnya, kemudian potongannya ini, potongan gelagarnya, lebar gelagar, tinggi gelagar, ketebalan plat lantainya. Kita akan mencoba untuk merencanakan jembatan dengan bentang 14,2 meter, lebar jalannya 7 meter, lebar trotoarnya 1 meter, sehingga lebar totalnya 9 meter. Kemudian tebal aspalnya ditambah dengan overlay, ini setebal 10 cm atau 0,1 meter, dan ketebalan plat lantainya 0,2 meter atau setebal 20 cm. Kemudian dimungkinkan ada genangan air di atas jembatan, ini kita rencanakan sebesar 0,5 meter. 0,05 meter. Jadi itu hanya 5 cm ya. Kemudian jarak diafragma itu sebesar 2,36 dengan jumlahnya 7 buah. Bahan struktur yang digunakan, yang pertama tentang betonnya, ini kita pakai K225 atau setara dengan 18,68 MPa. Kemudian mutu baja ini kita pakai U39 untuk diameter lebih besar dari 12 mm dan yang lebih kecil dari 12 mm atau sama dengan pakai U24 atau setara dengan FY-nya, tegangan lelehnya 240 MPa. Kemudian berat beton bertulangnya 25 kN per meter kubik, yang tidak bertulang 24 kN kubik. Kemudian berat aspalnya 22 kN per meter kubik, berat jenis airnya 9,8 kN per meter. Kemudian ini analisis datanya juga sama, ini berdasarkan SNI 1725 tahun 2016 itu. Di dalam SNI tersebut pasal 6.2.1 menyebutkan bahwa faktor beban ultimate-nya ini minimal K 1,25, sehingga kita pakai 1,25 juga ya, itu pakai yang paling minimal. Dari berat sendiri ini kita dapatkan momennya sebesar 469,044 kN maksud saya. Kemudian gaya gesernya 132,125 kN. Kemudian beban mati tambahan, ini juga kita dapatkan momennya juga 101,702 kN. Kemudian gaya gesernya 28,649 kN. Kemudian beban lalu lintas yang terdiri dari beban lajur D, ini kita dapatkan momennya juga, yaitu sebesar 705,56 kN, gaya gesernya 147,3. Kemudian beban truk T ini kita dapatkan momennya juga, yaitu sebesar 705,56 dan gaya gesernya 207,69. Kemudian ada gaya rem, ini kita dapatkan momennya sebesar 62,5 dan gaya gesernya 8,8. Dan beban angin kita dapatkan momennya 25,407 kN, gaya gesernya 7,157. Kemudian beban temperatur juga ada momennya juga 31,95 kN dan gaya gesernya 2,25 kN. Kemudian beban gempanya, karena bukan bangunan bertingkat sehingga beban gempa juga tidak terlalu besar, yaitu hanya 62,925 kN.
Gaya gesernya 17,725 kN. Dari beberapa jenis pembebanan itu kemudian kita kombinasi untuk mendapatkan beban ultimate-nya. Nah, ini kombinasinya seperti ini. Kita masukkan hasil-hasil tadi, momen ultimate-nya yang ada di perhitungan tadi. Nah, ini kita cari kombinasinya. Ada kombinasi pertama gitu ya. Kombinasi pertama ini merupakan total dari berat sendiri, berat tambahan, beban lajur D, beban gaya rem, beban angin, gitu ya. Ini tidak ada gempa dan temperatur. Ini kita dapatkan, kita total ini 2127,7. Kemudian ini kombinasi kedua, ya. Ini tidak ada beban angin, tidak ada beban angin dan gempa tidak ada, tetapi ada beban temperaturnya. Ini kita dapatkan 2134,28. Kemudian kombinasi yang ketiga, beban gempa ada, beban temperatur, beban angin, dan gaya remnya tidak ada. Ini kita dapatkan 2046,37 kN. Kemudian gaya geser juga sama, dikombinasi juga. Gaya geser dikombinasi juga. Ya, ini kita dapatkan kombinasi pertama 599,6, kombinasi kedua 593,35, kombinasi ketiga 592. Sehingga total atau yang dipilih ya, sehingga yang dipilih, momen ultimate yang dipilih untuk merencanakan girder ini, yaitu kita ambil yang terbesar. 2134,26 kN. Gaya gesernya juga dipilih yang terbesar, 5.599,6 kN. Dari momen dan gaya geser itu kita gunakan untuk merencanakan pembesiannya. Jadi ini momennya yang kita gunakan 2134 gitu ya. Kemudian FC aksenya tadi kita pakai itu 18,6. Dari hasil itu, nah ini tinggal masukkan saja. Ini kita pakai diameter, ini diameter tulas tulangan yang dibutuhkan adalah ini. Ya. Jadi untuk tulangan bawahnya itu, tulangan bawahnya ini yang dibutuhkan adalah 11.187,47 mm persegi. Kalau kita pakai diameter 32, maka dibutuhkan 13,91. Sehingga ini kita pakai 14. Ya. Kita pakai 14 dengan diameter 32, maka kita dapatkan jumlah totalnya melebihi dari jumlah yang dibutuhkan. Ya, yang dibutuhkan 11.187, kita pasang 11.259 mm persegi. Kemudian jarak bersih tulangan. Ini harusnya 20, lebih besar dari 35 ya. Ini diameter sengkangnya. Nah ini kalau berarti ini kita bisa tebal selimutnya kita kurangi, tebal selimutnya kita pakai 3 cm saja. Ini juga masih juga pakai tebal selimutnya 30 cm. Diameter sengkang yang digunakan, ini sengkangnya ya, ini sengkangnya bukan 32, sengkangnya kita pakai 13. Nah, oke ya. Kalau ini misalnya kita tetap pakai tebal selimutnya 40, oke, ini jadi masih tetap memenuhi syarat ya. Oh, tidak memenuhi syarat ya. Ini pakai 30. Nah, itu pakai 3 cm ya. Pakai 3 cm. Kemudian setiap tulangan, setiap baris itu ada 5 buah. 5 buah, diameternya 13 ya sengkangnya itu. Kemudian ini. Oke. Nah, ini jarak bersih antar tulangannya sudah memenuhi syarat.
Kemudian untuk tulangan tekannya kita ambil 30%-nya. 30% dari tulangan yang diperlukan atau yang dibutuhkan itu ya. Jadi ini kita dapatkan ini 3.377,84 mm persegi. Ini kita pakai diameter 32, jumlahnya kita pakai 5. Kalau kita pakai 4, ini tidak memenuhi syarat. Ya, harus 5 ya. Nah, itu harus 5. Oke, kemudian setelah dipakai ya, diameter yang atas 14 buah, yang bawah maksud saya yang bawah 14 buah, yang atas 5 buah dengan diameter 32 gitu ya. Ini kita kontrol kapasitas momennya. Jadi momen yang bisa ditahan oleh balok tersebut berapa gitu. Nah, ini kita lihat bahwa ini garis netralnya ada di dalam sayap. Kemudian ini regangannya oke, memenuhi syarat, kapasitas momennya memenuhi syarat. Jadi ini sudah oke ya. Dengan jumlah tulangan sebanyak itu ya, yang bawah sejumlah 14 diameter 32, yang atas sebanyak 5, itu sudah memenuhi syarat. Kemudian tulangan gesernya ini kita pakai diameter 10 ya. Kalau kita pakai diameter 10 digunakan 2 buah gitu ya, maka luas tulangan gesernya ini, kalau diameter 10 ini ya, 1/4 PD kalikan jumlahnya 157 gitu AV-nya ya, sehingga jaraknya ini itu jarak minimalnya ya. Jarak maksimal ya 142 itu jarak maksimal, sehingga di sini kita pakai mestinya ini jarak 100. Nah gitu ya, itu memenuhi syarat. Kalau jarak 100 itu diameter 10, atau kalau kita tingkatkan jangan diameter 10 tapi pakai diameter 13. Kalau pakai diameter 13, nah ini jaraknya bisa 200 itu ya. Dengan jumlah 2 itu ya, jaraknya ini bisa 200. Kalau kita pakai diameter 13. Kemudian ini luas tulangan susutnya, atau ini pakai 10 aja lah ya. Pakai 10. Kemudian ini jaraknya pakai 100. Nah, luas tulangan susutnya kita pakai diameter 13. Tulangan susutnya diameter 13, jumlahnya yang dibutuhkan minimal 3. Nah, 3,16 sehingga kita pasang 4. Kemudian di samping kapasitas momen, kita juga kontrolnya menggunakan lendutan juga ya. Jadi lendutannya atau displacementnya gitu ya. Ini kita kontrol. Nah, ini lendutan akibat berat sendiri, lendutan akibat beban tambahan, lendutan akibat lajur. Nah, ini semuanya hasil lendutan ini dikombinasi. Ini ya. Jadi ini kombinasi, ada hasil kombinasi ya. Ini di total. Di total ini 0,019 meter ya. Nah, lendutan maksimum yang diperbolehkan itu 1/240, ini adalah 0,05917 meter. Sehingga ini 0,019 ini masih lebih kecil dari yang diizinkan. Ya. Sehingga diperbolehkan atau oke. Nah, ini kombinasi 1 juga oke, kombinasi 2 oke, kombinasi 3 juga oke. Kemudian ini hasil atau gambarnya ya. Gambar penulangannya, ini potongannya, gitu ya, potongannya. Ini yang atas 5 diameter 32, yang bawah 14 diameter 32. Kemudian ini jarak sengkangnya tadi ya, 13. Oh, ini sengkangnya tadi pakai 10 ya. Sengkangnya pakai 10 justru di sini ya. Jadi ini kebalik justru ya. Jadi di sini ini adalah
4 diameter 10, ini pakai tulangan susutnya. Nah, tadi harusnya ini bukan 4 diameter 10, tetapi 4 diameter 13, sengkangnya diameter 13. Nah, tadi kalau pakai diameter 10 boleh jarak 200. Nah, ini, tapi ini kita pakai diameter 13, itu bisa jaraknya adalah 100. Kemudian balok diafragmanya. Balok diafragmanya ini juga sama ya, momen maksimum, ya, momen ultimate-nya kita hitung. Ini gaya geser ultimate-nya, ini momen ultimate-nya kita dapatkan, sehingga dari sini kita dapatkan, kita pakai diameter, luas tulangan yang dibutuhkan 965. Kalau kita pakai diameter 25, dengan jumlahnya minimal harus 2, 1,97. Sehingga ini kita dapatkan 2 diameter 25. Ini luas tulangannya 981. Kemudian tulangan gesernya dipakai 2 diameter 10. Jaraknya 100. Karena ini minimal adalah 135. Nah, ini gambarnya ya. Ini gambarnya. Ini 2 diameter 25 mestinya gitu ya. Kalau 20 tadi 25. Kalau ini pakai 25, ya, pakai 22. Pakai 22, ini belum memenuhi syarat ya. Jadi kalau pakai 22 harus 3. Ini harus 3. Nah, ini ya. Jadi itu baru memenuhi syarat. Kalau pakai 2 ini belum memenuhi syarat, tapi harus 25. Oke, demikian yang bisa kami sampaikan cara penggunaan program Excel yang kita dapatkan dari hasil penelitian ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.